Sahabat terima yang terkasih, hari ini tanggal 4 Agustus 2022, kita merayakan bersama peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 31 sampai dengan 34. Tema renungan kita hari ini adalah janji yang lahir dari hati. Sahabat terima yang terkasih, perjanjian merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa Israel. Pengalaman Eksodus, perjanjian Sinai adalah kunci hidup iman bangsa Israel. Maka tidak mengherankan jikalau peristiwa itu dinyatakan turun-temurun terus-menerus. Karena janji Allah yang dibuat pada waktu itu tidak hanya berlaku pada waktu itu saja, tetapi berlaku turun-temurun. Nah, karena berlaku turun-temurun, maka kewajiban setiap orang Israel adalah mengajarkan janji itu dan konsekuensi janji itu kepada anak cucu mereka dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Baik itu melalui pengajaran iman, baik itu melalui peribadatan-peribadatan, maupun juga melalui pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Contohnya itu adalah tefilin yang berisi tentang 4 perkamen kisah Eksodus dan janji Allah. Tujuan utamanya adalah supaya kita itu mengingat, bangsa Israel itu mengingat janji yang telah mereka buat. Namun dalam perkembangannya kita semakin sadar bahwa ketika sejarah bangsa berubah, ketika bangsa sudah menjadi besar, ketika kehidupan berubah, orang lupa akan janji. Dan kalau sudah lupa akan janji, orang lupa akan isi janji. Dan kalau orang sudah lupa akan isi janji, orang lupa akan keadaan diri kita sendiri, bahwa hidup sekarang ini adalah karena janji Allah. Maka tidak mengherankan Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan kepada bangsa Israel perlunya pembaharuan perjanjian. Pembaharuan perjanjian bukan berarti mengucapkan secara baru saja, tetapi pembaharuan perjanjian itu adalah pemahaman, kesadaran yang baru yang muncul bahwa Allah yang dulu berkarya pada masa lalu juga adalah Allah yang tetap berkarya dan setia pada masa sekarang ini. Perjanjian bukanlah peristiwa sejarah di masa lalu. Perjanjian adalah hidup yang dijalani oleh bangsa Israel pada saat itu. Kesadaran inilah yang membuat bangsa Israel itu mampu membuat perjanjian bukan yang muncul dari teks, tetapi yang muncul dari hati. Sahabat terima yang terkasih, kita sebagai orang Katolik juga banyak membuat janji atau perjanjian. Yang pertama adalah janji baptis, janji perkawinan, janji imamat, janji prasetia, dan lain sebagainya. Ketika untuk pertama kalinya kita mengucapkan janji itu terasa sangat mudah, karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun-tahun mendatang. Sehingga ketika orang mengatakan aku akan mencintai engkau seumur hidupku dalam untung dan malang, itu sangat mudah. Tetapi kita diingatkan bahwa dengan perjalanan waktu dalam situasi yang berbeda, janji itu mulai berbicara. Dan setelah orang itu menikah 25 tahun, 50 tahun, orang itu mengatakan bahwa janji itu tidak semudah yang dikatakan. Janji itu dihidupi. Maka ketika orang membaharui janji, baik itu janji perkawinan, janji hidup religius maupun janji imamat, orang itu semakin melihat bahwa setiap kata-kata yang diucapkan di dalam janji itu adalah kata-kata yang penuh atau syarat dengan pengalaman kehidupan. Di dalam janji itu kita tidak hanya melihat kemampuan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita,
kesulitan kita, kebahagiaan kita, penderitaan kita, tetapi yang terutama kita lihat adalah bagaimana Allah tetap setia kepada kita, mendampingi hidup kita, termasuk di dalam kerapuhan kita. Allah menolong kita, Allah menguatkan kita, Allah membangkitkan kita untuk mampu belajar setia kembali. Rekan-rekan terkasih, jangan mudah membuat janji. Atau jangan mudah ketika kita itu membaca janji tanpa kita mendalami. Setiap janji itu mempunyai makna, setiap janji itu mempunyai arti. Dan arti itu tidak terletak pada teksnya, tetapi terletak bagaimana pada perjalanan hidup kita tahap demi tahap melaksanakan janji tersebut. Kita sadar bahwa kita rapuh, kita sadar bahwa kita lemah, tetapi ada satu kekuatan yang membuat kita belajar untuk setia, yaitu kekuatan Allah. Walaupun kita tidak tahu masa depan, walaupun kita tidak mengenal pengalaman mendatang yang akan kita alami, tetapi kita belajar bahwa bersama Allah kita mau belajar untuk setia. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.